Apa yang terjadi di akhir Loki season kedua ternyata berdampak juga dengan What If season kedua. Pertanyaan yang paling banyak adalah, apakah The Watchers tahu momen Loki menjadi God of Stories? Jawabannya adalah, yap, tentu saja The Watcher tahu dan mengamati semua itu. Bukti kuatnya terdengar saat dialog The Watcher di trailer yang mengatakan, aku biasanya tidak membuat sequel, tapi ada yang sedikit berubah di multiverse. Dari perkataan The Watcher ini saja langsung menjurus ke perubahan multiverse MCU secara keseluruhan. Kalau kalian adalah salah satu yang menanyakan apakah Loki selama ini menjadi The Watchers, secara posisi mungkin enggak, tapi secara kekuatan, Loki ini tentu saja bisa mengamati setiap realitas. Namun memang bukan bertindak sebagai The Watchers seperti di What If. The Watchers yang asli adalah apa yang kita lihat di What If season pertama, yang secara harfiah dia juga berada di luar multiverse, mengamati dan juga menonton di dinding-dinding setiap universe. Jadi sekarang tentu saja The Watcher tidak terdampak dari meledaknya temporal loop, semua itu terbukti karena dia kembali di What If season kedua. Project What If ini bukanlah kartun ataupun series biasa di Marvel, karena memang kejadian yang ada di series ini canon dengan MCU. Lihat saja buktinya bagaimana Captain Carter dari What If season pertama ternyata ikut muncul di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan dugaan kita ke depan untuk Avengers Secret Wars, Guardian of Multiverse yang terpilih di series What If season kedua akan ikut ambil bagian di Avengers Secret Wars. What If season kedua akan tayang perdana pada hari Jumat 22 Desember 2023. Uniknya mereka akan merilis satu episode di setiap harinya sejak tanggal 22 Desember sampai ke 30 Desember. Cara perilisan seperti ini belum pernah dilakukan oleh Marvel sebelumnya. Marvel Studio tampaknya menyesuaikan dengan liburan Natal dan juga akhir tahun guys. Meskipun bisa menemani liburan kalian dan bisa langsung nonton, tapi mbok ya tolong Pak Marvel, kami yang membahasnya tentu bakal ketar-ketir karena akan dikejar deadline setiap harinya. Tapi hal yang sama juga terjadi pada series Echo, di mana Echo juga nantinya akan dirilis bukan per hari, melainkan langsung full episode di hari yang sama. What If season kedua punya 9 episode yang judulnya masing-masing adalah di tanggal 22 Desember episode 1, judulnya adalah Bagaimana Jika Nebula Bergabung dengan Nova Corps. Kemudian dilanjutkan di tanggal 22 Desember episode 2 akan memiliki judul yaitu Bagaimana Jika Peter Quill Menyerang Pahlawan Terkuat di Bumi. Di tanggal 24 Desember episode 3 akan berjudul Bagaimana Jika Happy Hogan Menyelamatkan Hari Natal. 25 Desember episode 4 akan berjudul Bagaimana Jika Iron Man Menabrak The Grandmaster. Di tanggal 26 Desember episode 5 judulnya adalah Bagaimana Jika Captain Carter Melawan Hydra Stomper. Di tanggal 27 Desember episode 6 judulnya adalah Bagaimana Jika Avengers Berkumpul pada tahun 1602. 28 Desember episode 7 berjudul Bagaimana Jika Hela Menemukan Ten Rings. 29 Desember episode 8 berjudul Bagaimana Jika Kahori Mengubah Dunia. Dan yang terakhir di tanggal 30 Desember episode 9 akan berjudul Bagaimana Jika Strange Supreme Campur Tangan. Di awal trailer kita langsung diperlihatkan Hank Pym sebagai Ant-Man, Bucky Barnes, dan di samping mereka ada Star Force dari film Captain Marvel yang pertama yang bergabung untuk melindungi bumi. Terlihat juga di awal trailer ada sebuah wahana bermain yang terbakar, menandakan ada kejadian besar yang sudah terjadi. Adegan ini adalah momen bagaimana mereka akan menghadapi Peter Quill di episode 2, Bagaimana Jika Peter Quill Menyerang Pahlawan Terkuat di Bumi. Di episode ini akan diceritakan saat Yondu menculik Peter Quill saat masih muda pada tahun 1980-an. Kalau di film Yondu tidak menyerahkan langsung Peter ke ego ayahnya, tapi di What If ini, Peter Quill langsung diserahkan ke ego dan Peter Quill langsung bergabung dengan ego dan mendapatkan kekuatan dan otomatis menjadi sosok yang sangat jahat. Bukannya menunggu dewasa, Peter Quill justru mendapatkan kekuatan saat dia masih muda dan langsung menyerang bumi pada tahun 1980-an. Otomatis di tahun ini memang para Avengers MCU belum terkumpul oleh Nick Fury, bahkan untuk para superhero-superhero yang memiliki kekuatan, keberadaan mereka masih sangat dirahasiakan oleh pemerintah. Hingga akhirnya Peter Quill datang dan mengancam bumi, mereka terpaksa harus muncul di depan umum bersatu untuk melawan Peter Quill yang jahat ini guys. Kalau kita melihat di trailer, yang akan menjadi Avengers pada tahun 1980-an ini adalah para mentor dari Avengers versi kita sekarang. Salah satunya ada Hank Pym sebagai Ant-Man asli, lalu ada juga Bill Foster sebagai Goliath, King T'Chaka akan menjadi Black Panther, kemudian ada juga Bucky Barnes yang memang sudah ada di era 80-an ini, dan yang terakhir ada Star Force yang juga di tahun itu sudah lama menyamar di bumi. Di pembuka trailer ini kita juga melihat bagaimana aksi dari King T'Chaka dengan kostum Black Panther khas yang ia kenakan di film Black Panther yang pertama.
Di masa ini kemungkinan besar King T'Challa masih kecil. Kemudian kita juga melihat Peter Quill dengan kekuatan ego mengambil satu boneka rakun yang sangat menjurus ke sosok Rocket Raccoon. Di masa ini memang Peter Quill tidak pernah berteman dengan Rocket Raccoon. Namun ikatan keduanya tampaknya tetap terjalin meski hanya di sebuah boneka saja. Peter Quill di seluruh universe tampaknya memang menyukai Raccoon. Detail menarik juga terdapat pada pakaian Peter Quill yang mirip sekali dengan pakaiannya yang ada di Guardian of the Galaxy pertama saat Yondu membawanya keluar angkasa. Di episode 2 ini kita akan melihat ancaman besar Peter Quill yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kemudian trailer bergeser dengan sosok Hela yang berjalan di rintik-rintik hujan. Tentu ini adalah momen yang terjadi di episode 7 yang berjudul Bagaimana Jika Hela Menemukan Ten Rings. Namun di momen ini, Hela akan menemukan dan juga menguasai Ten Rings, termasuk dengan Wenwu atau The Mandarin yang akan dijadikan anak buah oleh Hela. Kemudian saat Hela berdiri, di hadapannya ini sudah ada banyak sekali pasukan. Sejauh ini masih buram siapa lawan dari Hela ini. Apakah ini adalah momen pertama kali The Mandarin yang akan menyerang Hela, atau justru ini berkaitan dengan Odin beserta pasukan Asgard? Kita semua tahu kalau Hela selalu menyimpan dendam kepada ayahnya karena sudah mengurungnya setelah berjuang bersama. Jadi cukup masuk akal di What If season kedua ini, kita akan diceritakan Hela keluar lebih cepat dari penjaranya, lalu bersama dengan The Mandarin dan juga Ten Rings, Hela akan membantai pasukan Odin. Bahkan sempat terlihat juga ada naga dari film Shang-Chi yaitu The Great Protector, tapi tentu ada yang aneh dengan naga satu ini. Mata Great Protector ternyata berwarna hijau di adegan ini guys. Mata hijau ini mirip seperti Hela yang menguasai serigala yang ada di film Thor Ragnarok, artinya Hela sudah mengendalikan Great Protector dan menjadikannya sebagai senjata. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita melihat Nebula tengah melepaskan helmnya. Nah, adegan ini terjadi di episode pertama yang berjudul Bagaimana Jika Nebula Bergabung dengan Nova Corps. Nebula menjadi anggota Nova Corps dan akan memburu pasukan dari Ravager. Bahkan juga terlihat di antara kaki Nebula ada Yondu yang sudah tergeletak lemas di hadapannya. Tampaknya ini adalah akhir dari pertarungan Nebula dengan pasukan Ravager dan juga Yondu. Sekarang bisa kalian bayangkan betapa kuatnya Nebula dengan kemampuan robot dan juga komputerisasinya ditambah dengan kecanggihan serta kekuatan dari Nova Corps. Di scene selanjutnya kita melihat Scarlet Witch yang sedang bersiap menggunakan kekuatannya. Kalau kita melihat dari gaya pakaian dari Wanda Maximoff yang agak berbeda dengan MCU, tampaknya scene ini terjadi di episode 6 yang berjudul Bagaimana Jika Avengers Berkumpul pada tahun 1602. Di episode ini tampaknya kita akan melihat bagaimana para Avengers lebih mengutamakan kekuatan sihir dan tradisional dibandingkan dengan Avengers masa kini. Juga kabarnya episode 6 akan menjadi episode dengan tema semi-horor yang akan digawangi oleh Scarlet Witch. Ceritanya nanti akan mengadaptasi buku miniseri berjudul Marvel 1602 karya Neil Gaiman. Seri dengan jumlah 8 bagian ini mengambil latar waktu di mana para pahlawan super Marvel berada di era Elizabeth. Para Avengers akan dihadapkan pada kehancuran dunia dengan kekuatan misterius. Para superhero harus berjuang untuk menyelamatkan alam semesta mereka di tahun 1602 ini. Ada banyak pahlawan super yang ada di buku tersebut, termasuk ada Nick Fury, X-Men, Fantastic Four, dan juga Spider-Man. Bahkan yang semakin menarik, ada sosok Dr. Doom dan juga Magneto muncul dalam berbagai peran di dalam cerita buku tersebut. Namun memang di What If season kedua, kita akan melihat versi tradisional masing-masing karakter dan kenyataan kalau para Avengers muncul 400 tahun lebih cepat dari sekarang. Tampaknya memang yang menjadi musuh besar di episode ini adalah Wanda Maximoff dengan Darkhold-nya. Para Avengers akan menghentikan Wanda Maximoff di momen ini guys. Beralih ke scene selanjutnya, kita melihat ada The Watchers yang masih mengawasi berbagai realitas meskipun memang di beberapa kepingan multiverse sudah porak-poranda akibat pertarungan dengan Vision di season pertama sebelumnya. Dibarengi dengan dialog The Watcher yang mengatakan bahwa multiverse sedikit berubah sekarang, ini tentu saja menjurus ke kejadian Loki season kedua sekaligus juga menjurus ke kejadian setelah pertarungan dengan Vision yang mungkin saja agak sedikit mengubah multiverse. Di season kedua kita akan melihat bagaimana The Watchers akan mempersatukan para penjaga multiverse di akhir seasonnya nanti. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita dibawa ke area balapan dan melihat Gamora memegang kemudi. Tidak lama setelah itu muncul juga Tony Stark sebagai Iron Man ikut ajang balapan tersebut guys. Momen ini terjadi di episode 4 yang berjudul Bagaimana Jika Iron Man Menabrak The Grandmaster. Alih-alih Thor yang terjebak di planet Sakaar, Tony Stark juga Gamora lah yang harus bertarung untuk menjadi champion di planet tersebut. Yang membuat keunikan adalah arena pertarungannya bukanlah seperti di film Thor Ragnarok, tapi di What If season kedua ini, Sakaar justru menggunakan area balapan sebagai arena pertarungan mereka.
Bahkan corak armor dari Tony Stark mirip seperti corak-corak yang ada di film Thor Ragnarok, dan detail kecil seperti ini kita sangat suka karena benar-benar menjurus ke planet Sakaar. Bahkan karakter Sakaar seperti Valkyrie, Korg, dan juga yang lainnya memegang peran mereka masing-masing dan masih berada di planetnya. Jadi kita akan menantikan bagaimana kejadiannya jika Tony Stark yang sedang balapan ini justru menabrak Grandmaster. Apakah akan terjadi pertarungan sengit setelahnya? Kita akan lihat nanti guys. Tapi tentu pakaian Tony Stark juga Gamora ini kalau kalian perhatikan mirip seperti saat mereka yang ada di Nidavellir yang sempat muncul di season yang pertama. Nah kabarnya episode Tony Stark juga Gamora di Sakaar ini sebenarnya untuk season pertama dari What If. Namun karena pada saat itu belum selesai, akhirnya diputuskan untuk di season kedua saja. Kemudian di adegan selanjutnya kita melihat pasukan yang dipenuhi dengan wajah Ego tengah melawan Avengers di sebuah padang pasir. Momen ini tentu mengingatkan kita dengan pertarungan di Infinity War. Tampaknya Peter Quill dan juga Ego sudah bersatu di momen ini dan berusaha untuk menguasai planet bumi, kemudian dihadang oleh para Avengers. Kemudian scene cepat berganti memperlihatkan adegan-adegan di setiap episodenya, seperti salah satunya episode Zaman tahun 1602, lalu ada juga Nebula yang dengan santainya menangkap panah milik Yondu. Kemudian ada juga Wenwu atau The Mandarin bersama dengan Yingli istrinya tengah melawan Odin. Momen ini adalah adegan Hela bekerja sama dengan Ten Rings untuk melawan Odin. Di antara adegan cepat ini ada juga adegan Steve Rogers atau Captain America yang tengah bertarung dengan Thanos di lokasi yang sangat mirip dengan yang ada di film Infinity War. Steve Rogers menggunakan lengan vibraniumnya untuk menghancurkan Infinity Gauntlet yang sedang dipakai oleh Thanos. Dengan Thanos yang sudah memiliki 6 batu seperti ini, kalau di filmnya Steve Rogers sama sekali tidak bisa mendekat. Nah kalau melihat Steve Rogers sudah berhasil mendekat seperti ini dan memberikan perlawanan yang sangat sengit bagi Thanos, tampaknya Thanos akan dibuat kalah di momen ini guys. Sekilas juga kita melihat Hulk versi tahun 1602, kemudian juga ada Steve Rogers dan juga Ant-Man yang juga berasal dari tahun 1602, di mana mereka masih menggunakan senjata tradisional, meskipun memang yang aneh adalah shield dan juga suit dari Ant-Man masih terlihat sama seperti di era modern. Setelah itu kita dengan cepat melihat Gamora dan juga Rocket Raccoon yang memegang armor full senjata. Kalau kita melihat di sekelilingnya, tampaknya ini adalah markas dari The Collector. Kita yakin Rocket Raccoon di momen ini adalah muncul di episode Nebula yang menjadi anggota dari Nova Corps. Baik Gamora, Rocket Raccoon atau bahkan anggota dari Guardians of the Galaxy akan melawan Nebula yang sangat overpower di episode ini. Selanjutnya juga kita akhirnya melihat Strange Supreme di episode 9 yang akan berjudul Bagaimana Jika Strange Supreme Campur Tangan. Tampaknya Strange Supreme yang sudah menyadari adanya multiverse dan juga The Watchers punya tujuan lebih besar dan ikut campur dalam beberapa peristiwa multiverse. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan superhero original Marvel yang bernama Kahori. Scene ini terjadi di episode 8 yang berjudul Bagaimana Jika Kahori Mengubah Dunia. Di episode ini akan diceritakan bagaimana jika Tesseract jatuh ke bumi dan mendarat di Haudenosaunee Confederacy. Tesseract yang jatuh di sebuah danau ini justru mengubah menjadi pintu gerbang ke bintang-bintang. Dan tentu kejadian ini membuat Kahori, seorang anak perempuan dari bangsa Mohawk, sangat penasaran dan mencari kekuatan di balik pintu gerbang tersebut. Kahori tentu akan bergabung dengan Captain Carter dan akan membuka banyak pintu gerbang untuk menggabungkan banyak superhero untuk bersatu mengalahkan Hela yang berpotensi akan menghancurkan multiverse di season kedua dari What If. Juga di sini terlihat ada Killmonger yang akan bergabung kembali di season kedua, mungkin berkat Kahori itu sendiri. Tidak hanya Hela, Thanos juga berpotensi akan menjadi villain di What If season kedua ini. Kita menduga di akhir pertempuran ada banyak penjahat yang akan bergabung dan bertarung melawan para superhero terpilih. Lalu trailer berakhir dengan The Watcher yang mengarahkan logo What If didampingi oleh Captain Carter. Lalu trailer ditutup dengan Happy Hogan yang sedang berbicara dengan Darcy di malam Natal, dan momen ini akan terjadi di episode ketiga, bagaimana jika Happy Hogan menyelamatkan hari Natal. Tidak ketinggalan kita melihat Tony Stark Iron Man yang juga kembali muncul dengan topi Natalnya. Menariknya, ada Iron Legion yang memasang topi Natal di logo Avengers. Kita tahu sendiri kalau Iron Legion muncul di Doctor Strange Multiverse of Madness di Earth 838. Apakah di episode ini akan berhubungan dengan superior Iron Man? Namun yang pasti adalah Avengers Tower sedang diambil alih di momen ini, kemudian para Avengers siap menyelamatkan tower tersebut. Terlihat juga Steve Rogers berpakaian aneh di momen ini guys. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah Natasha ternyata berpakaian seperti balerina yang sedang ikut bertarung. Perebutan Avengers Tower ini tampaknya memang dadakan yang membuat para Avengers yang sedang memakai baju dinas mereka masing-masing tiba-tiba harus bertarung berkat panggilan dari Happy Hogan. Yap, sejauh ini itulah yang bisa kita gambarkan ke kalian bagaimana cerita setiap episode dari What If season kedua nantinya.
Di tanggal 22 Desember, kita akan buatkan video penjelasan dan juga pembahasan setiap harinya sesuai dengan perilisan per episode dari What If mulai dari 22 Desember sampai ke 30 Desember. Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya.